Kembali saya ucapkan shalom. Pada hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita minta sama Tuhan, tuntunan Tuhan hari ini, kira firman Tuhan akan menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali pada hari ini kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini, kira firman Tuhan akan menjadi satu pegangan dalam hidup kami, untuk kami bisa melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban, bahkan kesuksesan, keberhasilan yang kami akan raih. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat dari Tuhan turun atas kami semua. Bahkan kami percaya di dalam firman Tuhan ada kekuatan yang baru. Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kembali kita akan membaca di dalam kitab Ester. Ester pasal 5 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira, tetapi ketika Haman melihat Mordekai di depan pintu gerbang istana raja, dia tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia. Maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu ia pulanglah ke rumah dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeresh istri-istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka besarnya kekayaan, banyaknya anak laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan kepadanya. Maka kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahkan pula, tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja seperjamuan yang diadakannya, kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundang bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeresh istrinya dan semua sahabat kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulangkan pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Saudara yang kasih Tuhan, satu cerita yang sangat bagus. Ada dua yang menjadi peran. Yang pertama Haman, seorang yang berhasil, seorang perwira, seorang yang sukses, bahkan orang yang penting di dalam kerajaan. Dan yang kedua yaitu Mordekai, si Yahudi tidak punya apa-apa. Kisah ini sangat menarik ketika sang ratu mengundang seluruh hadir dalam pesta itu. Ketika Haman datang, saudara, semuanya hormat kecuali satu, yaitu Mordekai. Cuma gara-gara Mordekai tidak hormat, hatinya begitu panas, hatinya begitu kecewa, dia marah sekali. Dan saudara yang kasih Tuhan, yang seharusnya saat itu mereka menikmati satu pesta yang luar biasa, tetapi cuma gara-gara Mordekai berubah total. Kalau saya lihat dalam peristiwa ini, bahwa Haman ini tidak memiliki hati yang lapang. Oleh karena itu saudara, di dalam kehidupan ini yang kita jalani, kita harus memiliki hati yang lapang. Lapang hati adalah sesuatu yang sederhana, tetapi sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Kalau saudara diingatkan dalam Pengkhotbah pasal 3, ada masanya, ada waktunya. Inilah perjalanan hidup kita. Dan kita harus mengerti saudara, ketika kita memiliki hati yang lapang, maka disitulah kita akan menikmati hidup yang luar biasa. Nah saudara yang kasih Tuhan,
Hati yang lapang adalah sesuatu yang sederhana tetapi sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan pelajari, jika hati kita lapang, maka banyak anugerah yang kita terima. Yang pertama, lapang hati membuat hidup kita tetap stabil. Sayang sekali, inilah kenyataan. Haman yang seharusnya bersukacita bersama sang ratu, sang raja, karena dia undangannya PIP, sedangkan Mordekhai mungkin di lapangan. Tapi ketika Haman melihat Mordekhai tidak tunduk, mulai tidak stabil. Nah saudara, hidup ini silih berganti. Kadang-kadang kita mendapat berkat yang luar biasa, kadang-kadang kita juga mendapat masalah. Tetapi ketika kita memiliki hati yang lapang hati, maka disitulah hidup kita tetap stabil. Dalam pelayanan pun demikian, kadang-kadang kita dipuji, kadang-kadang juga kita mendapat kritikan yang keras. Tetapi ketika kita mempunyai lapang hati, maka kita tetap stabil. Karena hidup ini ada waktunya. Siang dan malam, pagi dan petang, ada waktunya. Senang dan susah. Ketika kita memiliki hati yang lapang, maka di situ kita tetap stabil. Dan yang kedua saudara, berkat yang kedua ketika kita memiliki lapang hati. Yang kedua, kita akan memiliki kebahagiaan dan damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu membaca ayat 11 sampai dengan ayat 13 itu dengan jelas sekali bahwa Haman mulai berubah. Haman kehilangan kebahagiaan. Haman adalah orang yang dihormati dan didukung oleh raja, yang sebenarnya dia memiliki kesempatan yang besar untuk hidup bahagia dan penuh dengan damai sejahtera. Tapi semuanya itu sia-sia selama dia melihat Mordekhai, si Yahudi itu. Kehilangan damai sejahtera. Saya percaya pada hari ini saudara, ketika kita memiliki lapang hati, maka akan ada kebahagiaan dan damai sejahtera. Sekalipun kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan dalam hidup ini, saudara, tetap ada damai sejahtera. Kehidupan yang kita jalani tiada tanpa masalah, tiada tanpa persoalan. Tapi kebahagiaan damai sejahtera itu sangat mahal. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu di suasana pandemi ini, inilah yang harus kita terima. Bahwa inilah sebuah kenyataan. Kita punya lapang hati, hati yang terbuka, hati yang luas. Saya percaya saudara, ketika kita mempunyai hati yang luas, lapang hati, maka disitulah kita menerima kebahagiaan dan damai sejahtera. Dan yang ketiga, memiliki dan perkataan serta perbuatan yang benar. Kalau Bapak Ibu membaca ayat 14, sayang sekali, Haman mengikuti kata-kata istrinya, membuat tiang penyulang untuk Mordekhai. Saudara, ketika kita memiliki lapang hati, maka disitulah kita akan bisa melihat bahwa saudara akan memiliki perkataan, perbuatan yang benar. Sebab apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Siapapun kita sudah, jika hati kita lapang, pikiran dan pendengaran kita juga luas, sehingga kita bisa berpikir benar, berkata benar, perbuatan yang benar. Sebaliknya jika kita sempit, kita akan cenderung berpikir hal-hal yang negatif, dan inilah kita akan kehilangan segalanya. Dan yang keempat, ketika kita memiliki hati yang lapang, kita akan memiliki persahabatan dan kesatuan yang luar biasa. Orang yang lapang hati sangat mudah bergaul dan sangat mudah mempunyai hubungan yang baik dan persatuan yang luar biasa.
Haman hatinya sempit. Ketika dia melihat si Mordekhai Yahudi itu, hatinya sempit dan dia ingin menghukum Mordekhai. Tapi apa yang terjadi? Sida-sida mengingatkan kepada raja siapakah Mordekhai. Ternyata tiang itu bukan buat Mordekhai, tapi buat Haman. Saya percaya saudara, di dalam kita menjalani hidup ini, kalau 4 poin ini ada dalam hidup kita, maka kita menjalani hidup ini dengan suasana surgawi yang selalu ada dalam hidup kita. Apapun bagaimanapun situasi hidup ini, ketika kita mempunyai hati yang lapang, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur pada hari ini. Firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami bahwa perjalanan yang kami lalui, perjalanan hidup kami yang sedang kami lalui, kami harus memiliki hati yang lapang. Ketika kami memiliki hati yang lapang, maka ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Ketika kami memiliki hati yang lapang, maka ada hidup kami akan tetap stabil. Ketika kami memiliki hati yang lapang, maka kami mempunyai pikiran yang tetap positif, dan akhirnya kami bisa membangun satu persahabatan dan kesatuan yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Shalom.